Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Naharun sa'id. Harun mubarak, Harun Naharun mubarak. mubarak. Naharun mubarak. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah fi hadha an-nahar al-mubarak al-magmum ya fihi guyum ya di siang yang berkah ini insyaallah yang ada sedikit mendung ya. Fa insyaallah sanwasilu darsana insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita wa hada tab'an bi ni'amillah ya al-katsirah. Ini karena berkat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa punya kesempatan ada kesehatan ya untuk semangat bisa terus menambah ilmu ya terus sabar untuk berjuang ya. Jadi sebenarnya orang belajar itu di awal pertama memang senang ya itu adalah level pembelajar itu pertama di awal senang kemudian setelahnya akan diuji kesabarannya ya karena tidak selamanya belajar itu menyenangkan ya karena ada butuh di mana dia harus benar-benar bertahan ya bersabar untuk apa yang sedang dia pelajari dan disitulah akan diukur sebagai sejauh mana pengorbanan kita untuk memperjuangkan apa yang ingin kita capai ya sebagaimana dikatakan kepada Imam Asy-Sya'bi ya Imam Sya'bi itu ditanya min aina laka hadal ilmu kulluh min aina laka hadal ilmu kulluhu dari mana kamu dapatkan ilmu ini semuanya ya Imam Asy-Sya'bi di zamannya beliau dikenal dengan orang alim ya hafidul Quran hafidul ahadits ya hafid Quran hafid hadits Nabi kemudian beliau termasuk dari imam-imam yang menghafal banyak qiraah ya dari Al-Quran. Nah kata beliau apa ya binafil i'timad yang pertama adalah dia beliau menyampaikan 4 hal ya bagaimana beliau mendapatkan ilmu itu dengan 4 hal. Yang pertama binafil i'timad. Nafil i'timad artinya menafikan atau meniadakan bergantung kepada orang lain. Jadi harus kita sendiri yang cemplung ya, harus kita sendiri yang berkorban, harus kita sendiri jangan orang lain. Jadi benar-benar kita yang belajar ya jangan berpangku tangan kepada orang lain. Kemudian yang kedua wasairi fil bilad. Ya, sairi fil bilad artinya berjalan kemana-mana ya mencari ilmu. Tapi sekarang kita tidak perlu kemana-mana tapi internet yang membantu kita untuk bisa menjelajahi dunia. Ya, makanya kalau tidak bisa belajar offline berarti belajarnya online gitu ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya sekarang untuk orang tidak belajar. Ya, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Jadi apa yang tidak bisa diambil semua tidak ditinggalkan semua. Kalau kita tidak bisa belajar secara offline, maka bukan berarti bahasa Arab kita tinggalkan, tidak. Berarti kita ambil cara lain, yaitu dengan misalnya ya dengan cara online seperti ini. Kemudian yang ketiga kata beliau bi wasobrin kasobril jamadat. Ya, hal yang ketiga adalah ini yang paling ekstrim. Ya, wasobrin kasobril jamadat yaitu dengan kesabaran seperti sabarnya benda mati. Ya, wasobrin kasobril jamadat ya dengan sabar seperti sabarnya benda-benda mati. Tahu nggak bagaimana al-jamadat? Ya, jamadat itu artinya al-jamad benda mati, jamadat ini jamak dari al-jamad benda mati. Nah, tahu nggak bagaimana benda mati itu bersabar? Benda mati mau diapa-apain dia mau kita mau lempar, kita mau banting, kita mau bakar, dia nggak pernah berteriak. Ya, tapi bukan berarti seperti itu juga. Maksudnya kita bertahan dengan apa yang ingin kita capai, kita bertahan karena kita tahu jalannya memang panjang, tapi kita tahu kita punya proses yang kita sistematis, kita ada planningnya. Kecuali kalau kita masuk hutan yang tidak pernah ada petanya, nah ini baru kita resah. Tetapi kalau kita sudah tahu, oh sampai segini, ya kita akan tahu ini jalannya, ini ada bukunya, ada kurikulumnya, ya tinggal prosesnya yang kita nikmatinya, prosesnya yang kita jalani karena semuanya sudah kelihatan. Seperti dari sini ke Surabaya, kalau kita jalan kaki bisa nggak?
Bisa. Bisa aja, cuman lama. Tapi kita tahu, kita sudah punya peta, ada mapnya ya. Cuman butuh waktu memang. Ya seperti itu pun belajar. Kemudian yang keempat, yang terakhir kata beliau apa? Wabukurin kabukuril kurab. Ya, dan berpagi-pagi seperti berpagi-paginya burung gagak. Ya, burung gagak itu kalau dia mau makan, mau cari makan itu subuh-subuh sudah keluar untuk mencari makan. Artinya apa? Oke, ini Bu Is masuk. Ya. Oke, kita sapa dulu Bu Is. Kaif haluki? Bikhair, Bu Is. Oke, mic-nya belum nyalain ya. Oke, baik. Labas. Ya, jadi yang keempat ini kata beliau apa? Ya, wabukurin kabukuril kurabnya, dan berpagi-pagi seperti berpagi-paginya apa namanya burung gagak. Maksudnya apa? Ya, kalau kita punya janji, kita punya harus tepat waktu seperti itu. Jadi kalau ya ini Anda tidak menyinggung siapa-siapa enggak. Anda tahu ibu-ibu, Anda tahu ibu-ibu punya kesibukan ya. Kalau ini biasanya dipakai untuk di pondok ya, karena anak-anak itu nggak punya kesibukan kecuali belajar. Maka ini disyaratkan ya, nggak boleh telat, nggak boleh ini. Ya, kalau ibu-ibu nggak bisa dibuat gitu ya, karena punya urusan masing-masing. Ya, syukur-syukur masih bisa hadir ya. Nah, jadi tapi di sini kuncinya ya, kuncinya adalah kalau kita bisa lebih tepat ya, lebih tepat waktu lebih bagus, karena di awal itu ada keberkahan ya dalam ilmu. Oke. Jadi itu ya, 4 hal ya. Binafil i'timad, kemudian wasairi fil bilad, wasobrin kasobril jamadat, wa bukurin kabukuril gorob ya. Menafikan berpangku tangan, berjalan kemana saja kita inginkan untuk mencari ilmu ya, bukan traveling, tapi tidak ada tujuan, tapi mencari ilmu ya. Di sini digantikan dengan apa namanya, kita gantikan dengan internet yang boleh untuk menjelajah ke semua penjuru dunia dengan ilmu, untuk mencari ilmu maksudnya. Kemudian apa tadi? Wasobrin kasobril jamadat, seperti sabarnya benda mati ya, benda mati yang tidak pernah mengeluh. Kemudian yang terakhir adalah wabukurin kabukuril korobnya, berpagi-pagi seperti berpagi-paginya burung gagak. Artinya nggak harus pagi-pagi ya, kelasnya siang dia masuk pagi-pagi, enggak. Bukan seperti itu maksudnya lebih tepat waktu gitu ya maksudnya. Oke. Oke, ini kita akan mulai dengan kita murojaah dulu ya. Kita murojaah. Naam, tafadhali. Boleh ditulis di grup Ustadz yang tadi. Yang tadi boleh, nanti insya Allah Ya, anak kita akan tuliskan ya. Itu perkataan Imam Asy-Sya'bi. Oke. Anak akan tuliskan insya Allah ya. Oke. Naam. Nanti kita akan sedikit murojaah ya, latihan-latihan yang sebelum-sebelumnya, karena kita tidak bisa membaca semua buku ya, bukan tidak bisa membaca semua pelajaran, tapi dengan latihan akan lebih terasah ya, terasa pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Oke, coba kita akan bentar. Kita akan coba ini. Ya, ini sedikit oke, tayyib. Mudah-mudahan belum ya. Mudah-mudahan belum. Oke, ini Anda tampilkan. Tayyib. Kita akan coba ya murojaah. Dars 4 ini jauh ya, dars 4, tapi kita akan coba ya untuk mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Oke. Kita akan mulai dari, nggak apa-apa ya kita murojaah ini, apa mau langsung lanjut pelajaran? Boleh ya. Oke. Nanti urutannya kita mulai dari Bu Rika, oke, kemudian Bu Novi, kemudian Bu Diana, Bu Rina ya, Bu Diana, Bu Rina, kemudian Bu Is. Ulang coba. Tadi Bu Rika, kemudian Bu Novi, kemudian Bu Diana, Bu Rina, Bu Budi, ya, kemudian Bu Is ya. Nah, itu urutannya. Oke. Tip, kita mulai dari Bu Rika ya. Oke. Tip, silakan coba dibaca soalnya. Rika, tafadhali. Al-mudiru wa mudarrisun.
Al-mudiru wa Ini teh mudarrisun. berikut dua kata yang berurutan ma'rifah dan nakiroh. Iya. Jadi kita disuruh menentukan yang ma'rifah dan nakiroh ya. Ya, berurutan ya, secara berurutan yang harus mana? berurutan. Berurutan. Itu tadi yang Ma'rifah. Al-mudiru wa mudarrisun. Ya. Al-mudiru ma'rifah wa mudarrisun nakirah. Nakiro. Naam, ahsanti. Coba kita lihat jawabannya. Sahih ya, benar ya. Al-mudiru wa mudarrisun. Al-mudiru ma'rifah kenapa? Karena ada alif lam. Alif lam. Ya, mudarrisun kita bilang nakiroh, tandanya apa? Tanwin. Tanwin. Ya, ini dia ya. Oke, nah, ahsanti. Berikutnya kita ke Bu Novi. Tafadholi Bu Novi. Berikut dua kata yang berurutan ya, nakiroh dan ma'rifah. Kira-kira yang mana? Yang B ya Ustadz. Yang ba. Yang ba ya. Ba. Ya. Al-matbakhu wa hammamun. Jadi nakiroh dulu baru itu ma'rifah. Kira-kira yang mana? A. Matbakhun wa hammamun. Nggak Yakin? konsen ya Ustaz. Nakiroh ya, kita lihat ciri-ciri nakiroh tadi apa? Tanwin. Alif. Tanwin. Ya. Tanwin. Tanwin. Ya, nakiroh itu tanwin. Kalau ma'rifah itu alif lam. Ya. Di sini caranya adalah kita bikin eliminasi dulu. Kalau di awal kalau bukan tanwin, dah kita garis aja nih. Berarti ba dan jim nggak masuk. Karena sudah diawali oleh alif lam, nggak mungkin nakiroh. Ya, berarti pilihannya antara dua. Dal ya Ustaz. Dal. Berarti yang mana? Matbakhun wal hammam. Wal hammam. Ya, matbakhun wal hammamu. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Aywa. Nah, ahsanti ya, seperti itu kita bikin cara menjawab. Ini menjawab 50-50. Ya, dulu ada acara namanya apa? Call friend aja Ustaz. Iya, call friend aja. Call friend ya, oke. Bisa. Atau itu apa namanya? Ambil jawaban dari penonton bisa. Oke, ini Bulan bergabung. Ya, Taif haluki Bulan. Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Naam, Taif ahsanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lagi murojaah ya. Taib, berikutnya kita ke Bu Diana ya. Taib. Nah, tafadhali Bu Diana. Nakiro dan ma'rifah. Ya, di sini hati-hati ada jebakan Batman. Nakiro dan ma'rifah. Bukan. Yang bukan. Nakiroh itu Jim ya Ustaz? Yakin? Ya, di sini makanya ada jebakan Batman. Nggak apa-apa ya kalau nanti kita lihat jawabannya. Ya, kita akan lihat jawabannya. Yang jawab A siapa nih? Bu jawabannya. Bu Rika ya? Gimana Bu Diana? Oh, phone of friend apa 50-50? Kita hilangkan. Tapi nggak apa-apa lah ya? Ustaz. Yang mana? Pilih yang mana? Jadi tadi yang Jim. Ya, nanti kita akan lihat ya. Ya, nanti Ana akan jelaskan juga karena di sini ada sedikit memang sedikit bukan manuver ya, tapi ada sedikit penjelasan yang di luar daripada yang ada dalam buku panduan sebenarnya. Oke, nanti kita lihat jawabannya ini benar ya. A. Tadi Bu Rika bilang A ya. Oke, jawabannya A. Kenapa A? Oke, coba kita kembali ke soalnya. Ya, soalnya adalah yang diminta nakiroh dan ma'rifah. Ya, sekarang kita bilang jawabannya adalah A. Coba kita cocokkan ya. Mudarrisun nakiro benar gak? Betul ya, nakiro. Oke. Tanwin ya. Kemudian Muhammadun
disebutnya ma'rifah. Benar atau salah? Betul. Betul, Ya, karena di khusus. sini nama. kalau kita, ya benar ya. Jadi kalau kita lihat secara zohir, secara lahiriah, bahwasanya Muhammadun ini dia bertanwin. Tanwin. Ya, sedangkan bertanwin ini adalah teori daripada nakiroh. Benar gak? Cuman di sini kita harus pengecualian. Bahwasanya semua kata benda, ya, semua kata benda kalau dia nakiroh kita bilang itu nakiroh. Ya, kalau apa? Kalau dia bertanwin kita bilang nakiroh. Kecuali nama orang. Oh iya iya. Ya, iya. Hamidun, Muhammadun, Betul. Salimun, ya, Ya, Sirun. Yasirun, ini semuanya nama orang. Kalau dia walaupun dia bertanwin tetap ma'rifah. Kenapa? Karena ma'rifah itu, karena nama orang itu sudah termasuk ma'rifah. Walaupun dia tidak beralif lam, dia sudah ma'rifah. Karena nama orang. Karena orang itu sudah diketahui. Ya, sudah ditentukan ya, sudah diketahui. Ya, makanya dia masuk ma'rifah. Jadi di sini kita sudah punya dua teori ma'rifah, bahwasanya ma'rifah itu ya satu dia beralif lam. Yang kedua nama orang ya. Nama orang atau nama tempat pakai tanwin ya, maka ini dia adalah kita bilang ismu alam, namanya ismu alam. Ya, ismu alam. Atau kita bilang di sini untuk lebih memperkecil materi kita aja ya, nama orang ya, terbatas dengan nama orang, gak apa-apa. Jadi ada alif lam nama orang, maka ini dia masuk ma'rifah walaupun bertanwin. Ya. Gimana Bu Diana? Seperti itu ya. Jadi kita murojaah di sini. Nama orang yang bertanwin saja ya Ustaz ya. Ya, nama orang yang bertanwin saja. Nama orang yang bertanwin atau pokoknya nama orang. Semua nama orang ya ini masuk ma'rifah. Ya, masuk ma'rifah. Cuman di sini kita bilang yang bertanwin ini karena dia mirip dengan nakiroh. Ya. Jadi secara umum semua nama orang, semua nama tempat itu ma'rifah. Ya, Jakarta, Bandung, ya, Surabaya, Bekasi, ini semuanya adalah ma'rifah karena sudah menjadi tertuju pada satu tempat. Begitupun nama sudah tertuju pada satu orang. Ya, berbeda kalau kita bilang tobibun, seorang dokter, masih umum. Maka ini dia adalah nakiroh. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan ini ada tambahan sedikit murojaah. Ini sudah kita dapat, cuman mungkin informasinya tertumpuk ya, jadinya ini kita kita munculkan lagi. Bentar, ini hujan nggak ya? Enggak Ustaz, belum. Ustaz udah ngangkat jemuran belum? Angkat dulu. Belum. Ini nanti basah. Ada itu ya, udah agak mendung ya, coba angkat dulu ya. Afwan. Iya Ustaz. Anginnya udah besar. Afwan ya. Gelap. Ya oke, bentar. Pelan-pelan aja nanti jatuh. Jemurannya ya Bu. Jemurannya yang jatuh, Bu. Saya ikutan ngangkat jemuran. Ibu. Saya barusan udah lari. Nggak, barusan udah angkat jemuran duluan. Makanya telat. Emang gelap banget ya Ibu-ibu? Gelap. Anginnya lumayan. Makanya Jakarta udah hujan katanya Jakarta. Oh. Sekarang nggak ketahuan musim hujan sama enggaknya. Iya. Biasanya kalau Bogor hujan, Bekasi yang banjirnya. Jangan, Abu. Jangan banjir. Iya, janganlah. Hujan boleh, jangan banjir. Sekarang musim apa sih sebenarnya ya? Ya itu, yang jelas musim mangga, Bu. Oh iya benar, musim mangga. Lagi murah. Ya Allah. Ibu-ibu pada sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Cuma jadi gini, jadi bener-bener mager keluar deh. Iya benar. Oke, kita lanjut ya. Ya Ustaz. Afwan. Ya aman Ustaz. Ya aman, alhamdulillah. Kalau enggak ntar bisa perang. Udah dititip ini sama istri. Kan udah dicuci ya, jadi kasihan juga ya. Nah. Oke, kita lanjut. Berarti di sini ya kesimpulannya adalah
semua yang bertanwin itu adalah nakiroh, ya, kecuali kalau dia nama maka ini bukan nakiroh, karena kita punya kaidah, ya, setiap nama adalah ma'rifah. Aiwa. Nah, oke. Kita lanjut coba. Ini soalnya kayaknya mungkin sama. Sekarang kita ke Bu Rina berarti ya. Oke. Di sini ada catatan ya, lihat panduan halaman 11 nomor 1. Di situ ada kita ada keterangannya ya untuk materi yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke Bu Rina. Tafadhali Bu Rina. Ya, Ustaz. Ma'rifah dan nakiroh. Ya, berurutan ya, mana ma'rifah ya, setelahnya nakiroh. Ma'rifah, nakiroh, nasirah. Oke, masih berpikir ya? Ustaz. Agak lola. Kita bikin kalau yang seperti ini, kalau banyak ya. Jadi kita ambil cara eliminasi. Jadi supaya kita tidak pikir lagi yang sudah. Kira-kira yang kita mau eliminasi apa dulu nih? Nanti Anda bantu Bu Rina. Bentar, Kira-kira yang dieliminasi yang mana kira-kira? Nanti kita coret supaya tidak dipikir lagi, tidak dilihat 2 kali. Ya. Dal ya, Ustaz? Ya? Dal ya? Dal kita apa? Kita coret. Enggak, yang jawabannya. Jawabannya ma'rifah dan nakiroh. Ya, berarti yang mana? Dal. Dal, yakin? Coba. Karena al-mudir. Oke. Full friend aja, Rin. Gimana tadi dieliminasi? Ya, dieliminasi maksudnya kalau ma'rifah. Kan alif lam. Ya, alif lam. Sama nama orang. Nama orang. Berarti semua yang diawali ma'rifah ini, semua yang diawali ma'rifah kita jadi pilihan. Berarti yang tidak diawali ma'rifah berarti apa nih? Jim. Ya, jim ini kita coret. Ya, yang bukan yang tidak mungkin jawabannya adalah jim. Sirun iya, ini Ya. iya. Nah, iya. Oke, ini Bu Emi masuk. Oke. Oh, Mbak ya, Ustadz. Yakin, Mbak? Ya. Kenapa pindah jadi dari dal ke ba? Kenapa yang huruf dal, Bu? Setelah makrifah, terus kan dia nakiro. Ya. Nakirohnya kan tanwin. Ya, Ustadz. Ya, benar. Jadi kalau di yang alif kan alif lam tuh. Yang di bawah sama ya? Sama. Alif dan dal ini sama, cuman dibalik. Tapi ya, dia ma'rifah. Ya. Ma'rifah. Oke, nah, berarti pilihannya yang mana? Mbak, kita lihat jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu Bu Emi ya. Sudah bergabung. Kaif haluki Bu Emi? Alhamdulillah bihayr. Alhamdulillah, masya Allah. Nam, ahsanti, taib. Jadi kita lagi murojaah ya, dars keempat. Jadi ya sirun wa mudirun, benar ya? Kenapa Bu Emi? Tadi ada pertanyaan? Enggak. Oke, taib. Jadi benar ya jawabannya Bu Rina tadi. Ya, bagian ba. Jawabannya adalah ba, ya sirun wa mudirun. Jadi ya sirun ma'rifah ya. Kemudian mudirun ini adalah nakiroh, afwan ya. Jadi ya sirun ma'rifah ya, sedangkan mudirun adalah nakiroh. Jadi berurutan ma'rifah nakiroh ya. Kalau kita coba yang lain, yang alif ya, bagian alif ya sirun wal mudir. Ini ma'rifah dengan ma'rifah. Ya. Jadi ma'rifah dan ma'rifah yasir walaupun dia bertanwin ini ma'rifah karena dia nama orang. Ya. Bagian jim ini bukan ma'rifah nakiroh tapi nakiroh ma'rifah. Ya, nakiroh ma'rifah. Sedangkan bagian dal ini sama dengan alif cuman dibalik. Al-mudir wa yasirun ma'rifah. Jadi yang benar adalah ba tadi ya. Nah, ahsanti. Taib. Kita lanjut sekarang ke Bu Budi ya, Bu Budi. Taib. Tafadhali Bu Budi. Berikut ini soalnya berbeda ya, jadi bukan ma'rifah nakirah lagi tapi marfu dan majrur. Oke. Berikut 2 kata yang berurutan ya. Kalau Indonesia itu dari kiri ke kanan, ya kalau Arab berarti dari kanan ke kiri. Ya, jangan disamain ini marfu majrur, nanti ini marfu majrur gini, enggak, jangan ya.
Karena bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Oke. Marfu majrur ya, sedikit jadi makanya kita murojaah. Apa itu marfu? Berakhiran dhammah. Ya, diakhiri dhammah biasanya ya. Jadi harokat akhirnya adalah dhammah. Ya, harokat akhirnya mau dia dhammah atau dhammatain tetap kita sebut ini marfu ya, yang jelas diakhiri oleh dhammah. Ya, mau dia dhammah aja atau dhammatain. Kemudian kalau majrur diakhiri kasroh atau kasrotain. Ya, silakan dengan teori itu, silakan Bu Budi memilih kira-kira mana yang benar urutan marfu dan majrur. Dal. Apa dal? Dal, ba dan jim sama. Aywa, benar, sahih. Benar. Oke, kita lihat jawabannya ya. Kita lihat jawabannya benar ya. Oke, jadi ba dan jim benar. Karena di sini dua-duanya disusun, ini marfu, ini majrur. Sama juga bagian jim ya, ini marfu, ini majrur. Ya, nam, ahsanti, sahih. Berikutnya, tayyib, bisa ya. Sekarang ke Bu Is ya. Iya, ke Bu Is. Tafadhali Bu Is. Majrur dan marfu. Ya, majrur kemudian datang setelahnya marfu. Kira-kira yang mana? Ba. Yang ba. Oke, kita lihat jawabannya. Yakin? Insyaallah. Insyaallah. Oke. Naam, ahsanti, sahih ya. Ba majrur marfu. Daftarin majrur, al-hakibatu marfu. Naam, ahsanti, sahih. Ya, alhamdulillah berarti masih ingat dengan pelajaran sebelumnya ya. Harus ya, karena ini dia seperti seperti tangga. Ya, jadi kita harus kuasai yang sebelumnya juga. Berikutnya kita ke Bu Wulan ya. Ya, kita ke Bu Wulan. Taib, tafadhali Bu Wulan. Marfu dan majrur. Kalau tadi majrur dan marfu, ini marfu dan majrur. Yang dal ya Ustaz. Marfu dan majrur. Oke, kita lihat jawabannya sahih ya, dal. Masya Allah. Nah, ahsanti, sahih. Berikutnya kita ke Bu terakhir ya, Bu Emi ya. Oke. Tafadhali Bu Emi. Nah, di sini sudah berbeda. Ya, soalnya berbeda karena penggabungan antara 4 istilah tadi. Sekarang kata mana yang sekaligus ya, sekaligus dalam satu waktu dia ma'rifah juga sekaligus dia majrur. Silakan Bu Emi. Jadi dia ma'rifah dan sekaligus dia majrur. Ba. Yang ba. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya apa? Jim ya. Jadi dia ma'rifah, kemudian majrur. Artinya kalau ma'rifah berarti ada alif lam. Ya, berarti Ustaz, Afwan, saya ada tamu Ustaz ya, sebentar Ustaz. tafadhali. Ya, tafadhali. Enggak apa-apa. Oh iya, kasroh ya, majrur. Ya, majrur kasroh. Ya. Jadi kalau di sini kita pakai eliminasi ma'rifah, maka di awal maka alif sama dal ini kita buang karena tidak ma'rifah. Antara dua ya, ba dan jim ini berarti yang mana? Yang jim karena dia majrur. Aywa. Oke, nam, ahsanti, labas ya. Yang penting di sini kita mengulang. Oke, kita kembali ke Bu Rika. Masih ada enggak nih? Boleh tanya sebentar. Silakan Itu Bu Budi. suk ya. Itu kan As-suq. suk, pasar. Benar. Nah, itu bukan berarti tempat juga. Tempat, nama tempat, nama. Bukan apa namanya? Kalau pasar kan kata benda. Dia masuk kata benda. Tetapi kalau sudah menjadi nama, misalnya Bekasi. Bekasi itu kan kota, tapi namanya itu. Iya. Seperti Tobibun. Tobibun kita bilang dia kan orang. Tapi bukan itu, Tobi bukan nama. Ya, seperti itu ya, sama juga dengan tempat. Dia benar tempat tapi bukan nama, tapi pasar, tempat gitu ya, bukan nama. Kecuali kalau kita bilang Jati Asih ya, pasar Jati Asih, maka ini sudah jadi namanya. Nah, ahsanti. Taib. Nah, afwan. Taib, kita lanjut. Berikutnya kita ke Bu Rika. Tafadhali Bu Rika. Ma'rifah marfu. Ma'rifah
sekaligus dia marfu dalam satu waktu. Al-jami'atu. Yang Ba. ba. Oke, kita lihat jawabannya. Sahih ya. Naam, ahsanti. Al-jami'atu. Dia ma'rifah sekaligus dia dalam satu waktu adalah marfu juga ya. Ma'rifah alif lam, kemudian dia marfu karena ada dhammah di akhir. Oke, berikutnya kita ke Bu Novi. Tafadhali Bu Novi. Nakiroh marfu. Dia nakiroh ya. Dan dalam satu waktu dia juga marfu. Kira-kira yang mana? Silakan Bu Novi, mic-nya masih dimatiin. Faslun yang A. Yang faslun. Oke, kita lihat jawabannya. Yakin? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita lihat benar ya. Faslun. Dia nakiroh karena bunyi N di akhir. Faslun ya. Kemudian dia juga marfu karena dia dhammah. Naam, ahsanti. Berikutnya kita ke Bu Diana ya. Tape, tafadhali Bu Diana. Nakiroh majrur. Ya, nakiroh dan sekaligus dia majrur. Tanwin sama doma. Ayo. Majrur. Kalau marfu dhammah, kalau majrur Tanwin. Kasroh. kasroh ya. Iya. Berarti kira-kira yang mana? Dal. Dal. Oke, kita lihat jawabannya. Sahih ya, dal. Dia nakiroh. Nakiroh itu bunyi N di belakang, di kin itu namanya nakiroh. Kemudian dia kasroh ya, ini adalah majrur. Naam, ahsanti. Masih ada Kin nggak apa nih? ya Ustaz ya? Oke, kenapa Bu? Ayam. Dik, oh dik ayam jago ya. Yang jago. Ya, dikun, dikin, dikan ya. Ini ayam jago. Naam, ahsanti. Soal akhir intaha ya. Intaha artinya apa? Selesai ya, intaha. Harus Oke. siap-siap mau jawab Ustadz. Ya, udah siap-siap. Siap-siap menjawab ya. Nah, Masya Allah. Jadi di sini kita belajar 4 tadi ya, 4 istilah. Ma'rifah, nakiroh, dan marfu dan majrur ya. 4 istilah itu kita harus benar-benar faham, jangan ketukar ya. Masih suka ketukar marfu sama majrur, mikir dulu Ustaz. Ya, marfu bisa. Nggak apa-apa itu di awal ya. Kalau masih pikir dulu, ini masih di otak kiri dulu dia. Nanti kalau sudah sering, nanti masuk otak kanan. Jadi otomatis ya. Ada lagi kan yang Ustadz? Ya? Mansub. Ada mansub. Ya, mansub nanti kita akan ambil ya. Dengan berjalannya waktu ada nanti mansub yang berbaris fathah ya, yang berbaris fathah. Sekarang kita dikasih yang normal ya. Normal itu artinya yang dhammah, kemudian ada kalau didahului oleh huruf jar maka dia jadi kasroh ya. Penyebab lain apa jadi untuk kasroh selain huruf jar? Penyebabnya apa? Itu ya, mudhofun ilaih ya. Jadi kalau dua kata disusun dengan idhofah, dengan cara idhofah, mudhof dan mudhofun ilaih, maka mudhofun ilaihnya itu atau kata yang keduanya itu adalah majrur. Oke, taib. Sini kita langsung akan lanjutkan pelajaran kita. Oke. Taib. Oke, kemarin kita sampai sini ya. Masih ingat? Ya. Terus untuk tugasnya tetap dikirim ya, tetap dikirim walaupun sudah berapa minggu ini. Karena itu melatih ya, melatih jadi lebih lancar kita untuk mumpung masih di materinya juga ya, materi tentang hu, ha, ya sukun sama kaf. Ya. Oke, kita kemarin sampai di sini. Ya, kita kemarin sampai di sini, cuman sedikit kita ambil yang atas ya. Satu tingkat untuk murojaah. Oke, ana bacakan ya. Kemudian antunna ana minta menerjemahkan. Ya, siapa aja yang bisa menerjemahkan? Kharaja Hamidun ya, ma'a Khalidin. Apa artinya? Hamidun telah keluar bersama Khalid. Aywa, Hamidun ya, Hamid telah keluar bersama Khalid. Naam, ahsanti. Oke, nggak apa-apa berurutan ya. Supaya jangan nanti satu orang yang menjawab. Nanti supaya gantian aja ya. Oke. Sekarang berarti kita lanjut aja yang tadi ya. Kita lanjut yang tadi urutannya ke Bu Rina. Ya, benar nggak Bu Rina ya? Bu Novi, Ustadz.
Tadi yang Oh, yang tadi. saya. Yang Oh tadi. iya. Ya, berarti Bu Rina ya. Kirain dari Oke. Bu Rika. Setelah Bu Rika. Oke. Coba di murojaah lagi. Baca apa namanya artinya? Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Artinya zahabat tabibu ma'al muhandisi. Artinya Dokter zahab apa arti zahaba? Pergi. pergi. Ya, Dokter at-tabib. itu pergi bersama Oke. insinyur ya Ustaz. Bersama insinyur ya, dokter itu pergi bersama insinyur itu, atau boleh itunya kita hilangkan ya, dokter pergi bersama insinyur. Nah, ahsanti, sahih. Berikutnya kita ke Bu Budi ya. Fadhali Bu Budi. Nomor 3. Jalasal mudarisu ma'al mudarisi. Ma'al mudi. Ma'al mudiri. Aywa, jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Artinya? Artinya guru itu duduk bersama murid itu. Mudir. Direktur. Oh, kepala sekolah. Aywa, kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Aywa. Guru itu duduk ya, bersama kepala sekolah ya. Kata murid dalam bahasa Indonesia sebenarnya itu dari bahasa Arab. Ya, ada yang tahu ya. Jadi murid dari kata murid ya, muridun ini tulisannya seperti ini. Murid dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Ya, apa arti murid? Murid itu berasal kata dari kata aroda yuridu. Aroda yuridu. Hendak mengetahui yang ingin ya, benar. Jadi aroda ya benar. Jadi aroda itu artinya ingin, artinya ingin. Jadi orang yang ingin sesuatu namanya murid ya, murid. Maka murid ya, disebut dengan murid, orang-orang yang ingin belajar namanya murid ya, muridun dari kata murid. Ayo, dari kata aroda yuridu muridun, orang ya. Seperti kata darrosa yudarrisu mengajar, mudarrisun pengajarnya. Adaro yudiru mengelola, mudirun pengelola ya, pemimpinan ya, pimpinannya. Ayo, seperti itu nanti kita akan pelajari dalam itu dipelajari dalam ilmu sorof ya, perubahan dari kata kerja menjadi pelaku. Ya, menjadi fa'il, isim fa'il. Ya, menjadi isim fa'il ya, beda fa'il sama isim fa'il berbeda ya. Naam. Ahsanti wa ahsantun ahsantun jami'an. Jadi jalasal mudarrisu ma'al mudiri ya, jadi guru itu duduk bersama al mudir. Al mudir artinya pimpinan atau pengelola ya, suatu pengelola, mudir, direktur itu kita bilang mudir ya, karena dia yang mengelola suatu perusahaan. Nah, mudir. Taib, ahsanti. Kita ke Bu Iis ya. Oke. Benar nggak? Ya, ke Bu Is ya. Oke, nomor 4. Tafadhali Bu Is. Man ma'aka ya Ali? Aliyun. Ya Aliyun apa ya Ali apa nih? Ya, kalau ada ya dulu kita pernah pelajari, kalau ada ya berarti nama orang menjadi apa? Dummah. Ya, dummah, bukan dummatain tapi jadi dummah. Yang tadinya Aliyun menjadi Aliyu. Ya, coba silakan dibaca. Man ma'aka ya Aliyu. Oke. Ma'i zamili. Aywa, ma'i zamili. Taib. Ma'nahu? Man ma'aka ya Aliyu? Siapa yang bersamamu wahai Ali? Aywa. Yang bersamaku sahabatku. Aywa, naam, ahsanti, sahih ya. Yang bersamaku sahabatku ya, zamili. Ma'i zamili. Taib, ahsanti. Berikutnya kita ke bulan. Taib, rakam khamsah. Kalau sudah bisa ya. Tadi bilangnya ada tamu ya. Oke, kayaknya belum. Oke, kita ke Bu Emi. Tafadhali Bu Emi. Khamsah. Aminatun. Aminatun apa aminatan? Apa aminatin? Ya, jebakan Batman. Hati-hati Bu Emi. Aminah. Atu ya? Tuh ya, karena nama perempuan biasanya tidak bertanwin. Tetapi dia karena dia nama tetap ma'rifah. Nah, Aminatu, oke.
ma'aha zaujuha. Aywa, Aminatu ma'aha zaujuha. Artinya Aminah bersama zaujuha apa Pak Ustadz? ya Suaminya. zaujuha, suaminya. Ya. Oh, betul. Sebenarnya bagian dia apa namanya? Ini kalimat bertingkat ya. Kalau Aminatu bersama suaminya, dia harusnya Aminah ma'a zaujiha. Zaujuha. Langsung ya. Aminatu ma'a zaujiha, ma'a zaujiha. Jadi Aminah bersama suaminya. Tapi di sini ya, dia kayak bertingkat kalimatnya si Aminah. Kenapa si Aminah? Bersama dia suaminya. Bersama si Aminah. Jadi Aminah di sini diulang 2 kali. Jadi nama Aminah diulang 2 kali. Pertama adalah Aminah, yang kedua dalam bentuk domir, ya, dalam bentuk kata ganti. Ya, Aminatu ma'aha zaujuha. Ya, si Aminah, kenapa dia? Ya, bersama si Aminah itu adalah suaminya. Ini memang kalau kita lihat terlalu bertele-tele, tapi seperti ini bahasa Arab bisa disusun dengan kalimat seperti ini. Jadi sebutkan dulu orang. Ada 2 berarti ya Ustadz ya. Ya, Aminah ada 2. Sama Jadi, zaujuha. Aywa, hak. Ya, hak di sini kembali ke si Aminah juga benar ya. Zaujuha juga sama ya, kembali kepada si Aminah. Ya, benar. Jadi di sini dia boleh kita bilang seperti tadi, Aminah ma'a zaujiha langsung. Jadi Aminah bersama Aminah bersama suaminya langsung. Tapi di sini dia dia bertele-tele, berbelok-belok bahasanya. Jadi si Aminah bersama dia, ini Aminahnya disebut 2 kali. Bersama si Aminah, kenapa? Siapa? Ya, zaujuha, ya, suaminya. Oke. Ustadz, kok saya tadi dengar Ustadz kayak ngomong zaujiha deh. Kalau zaujiha itu ma'a zaujiha langsung. Aminatu ma'a zaujiha langsung. Ya, karena dia tidak ada perantara. Karena di sini langsung mengenai si zauj. Ma'a langsung nyambung dengan kata zauj. Aminatu ma'a zaujiha. Aminah bersama suaminya. Tetapi yang dalam nomor 5 ini, Aminah bersamanya suaminya. Ya, gitu ya. Jadi susunannya seperti itu. Seperti coba bikin kalimat yang lain. Siapa yang bisa? Kalimat yang lain bikin, mungkin laki-laki, coba siapa? Siapa yang mau Seperti coba. ini Ustaz. Coba. Hamidun Oke. ma'ahu Oke. zaujuhu. Zaujuhu bisa atau zaujatuhu. Ya. Iya. Zaujatuhu. Ya, nah. Hamidun, ya, si Hamid. Oke. Bentar ya. Oke. Baik. Jadi Hamidun ma'ahu zaujatuhu. Ya, benar. Oke, ini kita pakai whiteboard aja ya supaya lebih jelas. Baik. Hamidun ma'ahu zaujatuhu. Ya. Si Hamid bersama dia istrinya. Bersama dia, maksudnya bersama dia siapa di sini dia? Bersama si Hamid. Kan istrinya. Ya. Jadi zaujatuhu itu karena dia perempuan gitu ya, istrinya itu ya. Zaujatu di sini adalah istri, kembali ke si Hamid. Ya, zaujatuhu. Kalau yang tadi zaujuha. Ya, zaujuha. Kalau zauju ini adalah suami, ya, maka pasangannya yang ha. Yang ha. Ya, kalau zaujatu istri, pasangannya adalah suami. Ya, seperti itu ya. Nah. Oh ya. Oke. Di sini kita akan fokus ke membuat kalimat seperti ini. Coba sekali lagi, ada yang lain? Nggak harus bersamanya istri atau suami. Boleh yang lain. Coba silakan. Selain Bu Rika, coba. Supaya kita tahu ya cara menyusun kalimat seperti ini. Misal, oke. Coba kita urut aja dari Bu Rika tadi, kemudian kita ke
Bu Novi, bisa nggak Bu Novi? Apa yang Enggak. lain? Oke, contoh yang Belum, lain ya. belum, Yasirun, Ustaz. ya. Yasirun ma'ahu Ma'ahu. ibnuhu. Ya. Bisa ibnu. Si Hamid, ya, si Yasir bersamanya Sama anaknya. dia. Tapi maknanya sama dengan yang tadi ya. Yasir bersama anaknya itu maksudnya. Cuman di sini orang Arab bikin kalimat yang bikin sedikit membingungkan kalau kita tidak pernah belum pelajari caranya. Ya, Yasirun ma'ahu ibnuhu. Ya, ma'ahu Ibnuhu. ibnuhu. Ibnuhu berarti dia ini yang sama si Yasir anaknya laki-laki, gitu ya Ustadz ya? Ibnuhu, ya benar ya. Ibnuhu. Yasirun ma'ahu ibnuhu. Kalau anak perempuan ma'ahu atau bintuhu. Tuhu. Ya, bintuhu. Ya, semua yang ada di sini itu kembali kepada si Yasir. Ya, Yasirun ma'ahu ibnuhu au bintuhu. Ya, maksud saya Jadi Yasir. ini kan Yasir kan Ya, silakan. laki-laki. Ya toh, laki-laki. Benar. Yang bersama dia anak itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi Bisa juga beda perempuan. kalau Ya. beda kalau sama yang tadi zauju itu. Kalau zauju udah berarti pasangannya. Kalau laki-laki pasangannya Benar. perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Tapi kalau Ya, seperti itu. Yasir dia anaknya bisa laki, bisa perempuan, makanya Bisa perempuan. Benar, ya, ahsanti benar ya. Jadi seperti itu kalau kata zauj. Nah, ini mungkin ini saatnya Anda akan terangkan. Waktu itu Anda pernah terangkan mungkin, tapi karena belum connect ya, belum sampai pada materi itu ya. Jadi pernah Anda terangkan bahwasanya kata zauj dalam bahasa Arab ya itu ada pergeseran makna. Ya. Jadi zauj dalam bahasa Arab itu artinya kan pasangan. Ya, zauj dalam bahasa Arab itu artinya pasangan. Maka kata zauj ini dipakai untuk laki-laki maupun perempuan itu dulu. Ya. Sekarang sudah dikembangkan bahasa Arab itu sudah dibedakan antara suami dan istri. Pasangan laki-laki kita bilang zaujun, pasangan perempuan tambahkan tak marbutoh. Zaujun, zaujatun. Nah, makanya kalau kita bilang sekarang kita akan pasangkan, ya kita akan pasangkan coba di atas, ya di sini kita akan, oke. Ya, ini berangkat dari pertanyaan Bu Budi ya. Makanya kalau kita mau bilang zauju hu apa ha? Zaujuhu apa ha? Kalau zauju mah pasangannya ha, karena harusnya ha. Karena zauju laki-laki pasangannya harusnya ha. Kalau zaujatu, ya zaujatu pasangannya hu. Ya. Seperti itu ya. Ya, 6. Zaujuha atau zaujatuhu. Ini untuk perubahan bahasa Arab di mutaakhir ya, di akhir-akhir ya, di zaman-zaman sekarang. Tapi kalau misal contoh ya, misalnya kalau kita mendapatkan dalam buku atau dalam kitab-kitab gundul misalnya ya, cetakan-cetakan lama atau cetakan baru tapi buku-buku lama yang ditulis oleh para ulama terdahulu ya, kalau ditulisnya misalnya zaujuhu. Nah, siapa yang tahu zauj yang kata yang ini untuk perempuan atau laki? Laki-laki. Kalau yang itu perempuan, karena di sininya hu. Iya. Nah, ahsanti. Karena kalau kita lihat seperti ini ya, dalam buku-buku lama mungkin kita akan berpikir negatif. Kenapa? Kok ini suami, ini juga kan laki-laki. Iya enggak? Benar enggak? Tapi ya, tapi di sini bukan berarti seperti itu, karena kata zauj di zaman dulu ya, sebelum ada perubahan dari zauj menjadi zaujah, itu kata zauj itu bermakna bukan ya berarti pasangan. Enggak ada arti lebih spesifik itu suami atau istri, tidak ada ya. Jadi artinya adalah pasangan. Terserah dia mau pasangan dengan laki-laki, pasangan dengan perempuan, namanya zaujun. Ya, zaujun. Nah, ini dipakai oleh muzakkar maupun
Mana? muannas. Makanya kalau kita lihat zaujuhu ini kan Berarti si laki-laki, zaujnya berarti itu ini perempuan. perempuan. Ya, bisa ya. Kalau dia bilang zaujuha, Berarti zaujunnya itu laki-laki. benar ya. Jadi patokannya sini, patokannya adalah lihat domir yang bersandar. Kalau ini Oh, perempuan, berarti ini laki-laki. laki-laki. Kalau dia itu zaujuhu, Berarti ini dia laki-laki, otomatis ini perempuan. perempuan ya. Seperti itu kata perubahan kata zauj ya, kata zauj dalam bahasa Arab ya, ada pergeseran makna, ada perubahan atau penambahan ya, penambahan kata dari zaujun menjadi zaujatun untuk lebih spesifik ya, antara suami maupun istri. Oke, bisa ya, mudah-mudahan ini Ustadz, lebih. kan Ustadz, Naam, jadi kalau tafadhali. suami saya zauji. Zauji, benar ya, Kalau istri zauji. saya Zauji berarti menjadi zaujati. zauji. Kalau pakai kata itu, ya berarti kalau ya benar ya. Naam, ahsanti, ini pertanyaan bagus juga ya. Jadi kita lihat ini orang yang mengatakan. Ya, misalnya kalau zaman dulu kalau dibilang zauji, kalau yang mengatakan laki-laki berarti maksudnya adalah Istrinya. istrinya. Ya, kalau dibilang zauji yang mengatakan perempuan berarti maknanya adalah Namanya suaminya. suaminya ya, suami saya gitu ya, zauji, suami saya. Suamiku. Kalau yang mengatakan laki-laki ini zauji, artinya ini istri ya, istri saya, seperti itu ya. Naam, ahsanti ya, pertanyaan bagus. Karena kata zauji ya, karena diakhiri oleh huruf ya, ini tidak ketahuan laki-laki atau perempuan. Berarti kembali kepada siapa yang mengatakan. Kita lihat laki-laki atau perempuan yang mengatakan, maka dia kembali ke dia ya. Kalau saya di sini adalah laki-laki, maka ini adalah perempuan. Kalau saya di sini perempuan, berarti di yang sini dimaksud adalah laki-laki. Naam, ahsanti. Ada yang paham? Apa ada yang masih bingung? Dengan penjelasan sudah yang mulai, ya sudah mulai paham. Agak sudah mulai, masih, tapi oke lah. tapi oke lah ya, masya Allah. Taib. Oke lah. Kata zauj. Oke, masya Allah. Berikutnya kita ke tadi terakhir Aminatu ma'aha zaujuha, ini tadi siapa ini ya? Tadi aku terakhir Pak Ustadz. Bu Emi ya? Aminatu ma'aha zaujuha yang ini? Ya Bu Emi ya, berarti kita ke kembali Bu Rika. ya, kembali ke Bu Rika. Tafadhali Bu Rika, nomor 6. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Aywa, naam, ahsanti. Ma'nahu? Telah keluar ayahku dari rumah. Siapa yang keluar bersamanya? Yang keluar bersamanya pamanku. Aywa, yang Dari keluar pihak ayah. Naam, ahsanti ya. Ammi itu adalah pamanku dari pihak ayah. Naam. Bisa ya, ini kita murojaah ya. Kalaupun kita mau ulang lagi, kharaja abi artinya keluar, kharaja keluar, abi bapak saya ya dari rumah. Man kharaja ma'ahu, siapa yang keluar bersamanya. Hu di sini kembali ke kata apa? Ke abi. Abi ya. Jadi setiap ada hu, ada ha, ada ka, ini kita harus tahu dia kembalinya ke siapa. Ya, oke. Kharaja ma'ahu ya, keluar bersamanya yaitu bersama bapak saya, ammi yaitu paman saya dari pihak ayah. Karena paman dari pihak ibu bahasanya beda. Apa? Ya, paman dari pihak ibu bahasanya apa? Lupa lagi apa Ustaz? Kholi ya, khol. Kholun artinya paman dari pihak ibu. Kalau paman saya dari pihak ibu berarti menjadinya kholi. Ya, kholi. Ya. Jadi itu akan berbeda paman dari pihak ayah dan paman dari pihak ibu. Ya, dan itu makanya kenapa dibedakan seperti itu, karena dalam warisan akan berbeda. Karena yang mendapat warisan itu adalah dari pihak ayahnya. Ya, dari pihak ayahnya. Kecuali kalau yang dari pihak ibu berarti dari ibu nanti yang akan dapat seperti itu. Ya. Nah, oke. Kita lanjut. Ya, ada pertanyaan?
Oke, kita lanjut yang ini. Yang kemarin yang ingin kita sampaikan adalah perubahan kata abun dan akhun. Ya, ini kemarin sudah kita pelajari belum? Belum ya? Belum. Oke. Di sini kita sudah ambil kemarin ya atau yang sebelumnya dan ini yang menjadi rekaman kita kemarin ya, baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Ya, baitun sebuah rumah, baituka rumahmu, baituhu rumahnya, Iya. ya rumah dia laki-laki, baituha Tuhan dia dia perempuan. perempuan ya. Oke, baiti rumah Ya. saya. Ya, rumah saya ini bisa laki-laki bisa perempuan yang mengatakan. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan yang mengatakan baiti, ya, ibni, ibnati dan seterusnya. Nah, di sini ada dua kata ya yang dikasih yang sedikit ada perbedaan ya, perubahan dari kata abun menjadi abuka. Kemudian abuhu, abuha, kemudian berubah lagi menjadi abi. Begitupun dengan akhun. Kalau abun artinya apa? Bapak. Ya. Kalau akhun artinya Saudara. saudara laki-laki. Ya. Akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Saudara ya atau seorang saudara, ya saudaramu, saudaranya perempuan, ya akhi, saudaraku. Oke. Pembahasan kita nanti ke sini ya, dua ini karena yang atas ini jelas, gampang. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kok bisa berbeda? Ya, mungkin sudah ada yang mungkin dapat ilmunya? Ada yang tahu? Kenapa bisa berbeda? Belum ya? Oke, jadi di sini adalah ini dua kata termasuk dari 5 kata yang khusus. Ada 5 kata dalam bahasa Arab, ya hanya 5, disebut dengan al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. Jadi hanya terdiri dari 5 kata. Jadi dua ini termasuk dari 5 kata yang kita sebut ya dengan istilah al-asmaul khamsah. Kata yang 5. Ya, makanya dibilang al-asmaul khamsah, kata yang 5 karena terbatas hanya 5 kata. Apa kata-kata ini? Atau bukan apa kata-kata ini, tapi apa perbedaannya? Apa perbedaan kata ini dengan kata yang lain? Ya, kita ambil dua dulu ya. Jangan ambil 5-5-nya dulu. Ya, dua ini kalau kita sudah paham, gampang praktek ke yang 3-nya. Kedua yang kita lihat di sini dulu, abun dan akhun. Oke, abun dan akhun artinya bapak ya atau saudara. Ini kalau dia sendirian maksudnya tunggal, tidak ada atau tidak disandarkan ya, tidak disandarkan ke kata lain atau tidak diidofahkan ke kata yang lain, bukan menjadi mudhof. Maka dia seperti ini. Gampang ya, abun akhun ya, seorang bapak, seorang saudara. Tapi ketika dia menjadi mudhof, tahu mudhof? Kata pertama dari 2 kata. Ya, ketika dia menjadi mudhof, maka huruf wawunya muncul. Karena ya ini kaidahnya ya. Karena kata dalam bahasa Arab bahwasanya satu kata dalam bahasa Arab itu dia harusnya terdiri dari tiga huruf. 3 huruf ya. Ya, terdiri dari tiga huruf. Maka di sini ditambahkan dengan huruf waw. Tapi dia hanya 5 huruf ini. Ya, hanya 5 kata. Ya, di antaranya ini adalah kata abun dan kata akhun. Ya. Abu, misal kita bilang Abu Muhammadin. Bisa. Abu Muhammad artinya apa? Bapaknya si Muhammad. Mudhofun ilaih. Sekarang Muhammad kalau kita jadikan domir jadinya apa? Abuhu. Benar gak? Ya. Ya, Muhammad kita jadikan domir. Domir itu artinya kata ganti. Bapaknya dia. Dianya kembali ke ya, bapaknya Muhammad, maka tulisannya jadi abuhu. Seperti ini. Yang ingin Anda jelaskan di sini adalah bahwasanya kata abun atau kata akhun dia akan muncul wawunya itu ketika menjadi mudhof. Ya, ketika menjadi apa? Ketika menjadi mudhof.
terserah dia mau diidofahkan. Idofah itu hanya disandarkan atau digabungkan ya. Ketika dia idofahkan ke kata lain, maka dia muncul wawunya. Jadi salah kalau kita bilang Abu Muhammad, kita tulisnya Abu Muhammad. Ini salah. Karena ketika dia menjadi mudhof, ya, maka huruf wawunya harusnya muncul. Ya, contoh lain misalnya, bapaknya Aisyah. Ya, bapaknya Aisyah berarti Abu Aisyah. Aywa, Abu Aisyah. Ya. Abu Aisyah. Ya, jangan dulu yang itu ya. Aisyah tak. Nanti kita bahas itu kenapa kok jadi tak. Bentar. Oke, afwan. Baik. Jadi bukan Abu Aisyatin ya, tapi Abu Aisyata. Baik. Abu Aisyata. Nah, kalau Aisyah kita ganti menjadi kata ganti jadinya gimana? Abuha. Ya, Abuha. Seperti ini. Nah, jadi di sini kalau dia ketika dua-duanya kita lihat, dua-duanya muncul huruf wawunya. Jadi kaidahnya adalah ketika dua kata ini ya, 2 dari 5 kata tadi, ketika dia menjadi mudhof atau kita idofahkan ke kata lain, maka ini huruf wawunya muncul. Ya. Tapi ketika dia disandarkan ke ya yang artinya saya, maka ini ada sedikit perubahan ya. Yang tadinya harusnya ada abui susah. Maka huruf wawunya ini untuk menghilangkan kesulitan tadi dalam membaca, huruf wawunya dihilangkan. Kemudian dhammahnya dirubah jadi kasroh karena setelahnya ada ya sukun ya, karena ya itu bisanya mintanya kasroh, dia nggak minta dhammah, dia minta kasroh, makanya berubah menjadi apa? Abi. Ya, ini prosesnya seperti itu. Ya, kalau kita tahu prosesnya jadi lebih paham. Oh gitu dia ya. Jadi abui ini susah, abui ya, kurang enak didengar, maka wawunya kita hilangkan ya. Kemudian karena setelahnya adalah huruf ya sukun ya, yang tadinya dhammah dirubah jadi kasroh, jadinya abi ya. Begitu dengan juga kata huruf akhun ya, dengan kata akhun, akhuhu, akhu Aisyah, akhu Muhammad ya. Akhui menjadi akhi. Ya, bukan akhui tapi akhi ya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada yang mau bertanya. 5 kata itu apa aja? Iya, Atau boleh. atau enggak usah? Ditulis Enggak apa-apa ya? tapi Iya, jelaskan enggak apa-apa ya. yang lainnya Setelah nanti, oke, biar nah, tahu. biar tahu aja ya. Jadi ada abun ya, kemudian akhun artinya saudara, kemudian ada hamun artinya ipar. Ya, kemudian ada famun, seperti fam, mulut. Ya, kemudian zu. Ya, zu di sini tidak ada kata dasarnya, dia langsung pakai huruf waw. Zu, ya memang pakai huruf waw. Oke, di sini kita akan benar yang mempunyai, zu itu artinya yang mempunyai. Di sini kita akan kalau abun menjadi abu. Gini ya. Kalau akhun menjadi akhu. Ya. Kalau hamun menjadi hamu. Oke, hamu. Kalau famun menjadi Famu. ya, di sini dia ya. Jadi bukan famu tapi fu. Fu. Ya, fu. Oh, fu. Ya, fu ya. Artinya mulut. Kemudian zu ya, zu tetap zu. Oh. Ya, contohnya adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka. Fuka, apa arti fuka? Mulutmu. Ya. Kemudian zu, ya zu ini kita kasih contoh misalnya zu ilmin. Apa arti zu ilmin? Ya, orang yang punya ilmu. Ya. Zu malin. Ya, orang yang punya harta. Ya. Zu karamah.
Orang yang punya Yang mempunyai karomah. karomah, kemuliaan. Karomah itu artinya kemuliaan, ya. Dzul jalali wal ikram. Sama, ya. Al jalal wal ikram itu artinya sama, ya. Kemuliaan dan kemuliaan. Al jalil, ya. Jalil wal karim, tapi ada sedikit perbedaan, ya. Perbedaan dari segi makna mulia itu dipandang dari segi apa, ya. Karena ada mulia karena dia tidak ada namanya syarif. Syarif artinya apa? Mulia, sama. Ya, tapi di sini maknanya adalah dia mulia karena dia berada di atas, namanya syarif. Ada namanya karim. Karim dalam bahasa Indonesia kita artikan mulia, tapi dalam bahasa Arab lebih dalamnya adalah orang yang mulia karena pemberian, namanya karim. Ya, ada namanya aziz. Aziz kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia diartikan apa? Mulia juga, ya, aziz. Tapi di sini mulia dalam bahasa Arab, ya, di sini artinya adalah orang yang tidak pernah meminta ke orang lain, tidak pernah meminta. Dia mulia karena mandirinya, kemandiriannya dia menjadi menjadi mulia. Diakui oleh itu. Ya, namanya aziz, diakui, dia tidak pernah apa namanya? Tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah meminta, tidak pernah walaupun dengan keadaannya mungkin yang apa namanya? Menyayangkan, ya. Tapi dia tidak pernah mengeluh, dia namanya aziz, ya, dia mulia. Ya, seperti itu ada. Jadi ada mulia itu dari pandangan mana gitu, seperti itu. Nah, oke, kita kembali ke kata 5 kata ini, ya. Jadi abun, akhun, hamun, famun, zu, ya. Kalau kita idofahkan maka menjadi abu, ya. Jadi tidak boleh abu, sebenarnya abu seperti ini tidak boleh kita tulis, harusnya ada idofah setelahnya, ada apa namanya, harus ada mudhofun ilaih, ya. Jadi makanya harus tulisannya abuka, akhuka, hamuka. Kenapa nggak boleh? Karena dia ada waw, karena ada kenapa? Muncul wawnya ini karena ada mudhofun ilaih. Makanya kita harus munculkan mudhofun ilaih yang menyebabkan huruf wawnya muncul, ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, ya. Zu, ya, zu malin misal, ya. Contoh seperti itu. Jadi dia harus ada tersusun dengan mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, mudhof. Harus jadi mudhof, bukan mudhofun ilaihnya, ya, tapi dia harus jadi mudhof. Ya, dia harus jadi mudhof, maka itu akan muncul huruf wawnya. Dan ini ka di sini hanya sebagai contoh, ya. Oke, apa namanya? Boleh abu, akhu, hu, ya, hamuhu, fuhu, zu malin, ini harus kita sebut, ya, harus zu malin, zu ilmin, zu karomah, zu syaraf, zu syaraf, ya, yang punya kemuliaan dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Oke, nggak ada, ya. Tayyib. Gimana? Namanya tadi apa? Al-asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah hanya terbatas 5 kata aja. Ya, terbatas 5 kata dalam bahasa Arab. Dan dia punya kaidah, ya, punya kaidah tersendiri, kita akan dapatkan, ya. Akan makin seru insyaallah. Oke. Dari sini ada abun, ya, sama akhun dulu yang dikasih, ya, karena ini menjadi pembahasan kita ada di dalam hiwar, ya, dalam hiwar, makanya di sini kita bahas sedikit, kita singgung sedikit, ya, dan gak apa-apalah teman-temannya tadi kita sudah sebutkan supaya tidak kaget, ya. Namanya al asmaul khamsah, ya, isim yang 5. Taib. Di sini, oke, di sini ada bacaan, ya, ada berapa nomor nih? Ayo, ada 6, ya, ada 6 nomor kalimat. Ini kita akan baca. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut? Nggak ada, ya? Oke, kita mulai nomor 1. Tadi kita lanjut, Ana lupa, ya. Kita mulai dari awal aja. Ya, Burika, tafadhali Burika. Nomor 1, ya Pak Ustadz. Nomor 1, nah. Abi wa umi fil baiti. Aywa. Ayahku dan ibuku di rumah. Aywa, nah, ahsanti, ya. Abi wa umi fil baiti. Taib, sahih, ahsanti. Berikutnya, Bu Novi, tafadhali, rakam 2.
Ustadz kalau nggak bisa bantuin. Ya, nanti dibantu, Bu. Ya. La takhafi wa la tahzani. Ya, tidak usah Aina khawatir. abuka ya Hamidu. Ya Hamidun apa din? Ya Hamidu. Ya, tadi teorinya apa? Kalau didahului oleh huruf ya, maka yang bertanwin itu hilang tanwinnya. Huruf N-nya itu hilang. Jadi Hamidun menjadi Hamidu. Hamidu. Ya. Aina abuka ya Hamidu? Aina abuka ya Hamidu. Zahaba ila sauqi. Ila sauki apa ila suqi? Ila suqi. Ya, ila suqi ya. Artinya apa? Aina abuka ya Hamidu? Nggak tahu. Aina abuka. Aina apa arti aina? Di mana? Di mana? Di mana Ya, di mana Bapak. abuka? bapakmu ya Hamid? Aywa, Wahai di mana, Hamid. wahai Hamid. Kemudian dibilang apa? Zahaba ila suq. Apa arti zahaba ila suq? Dia pergi ke suq. Mana suq? Pasar. Pasar, ya. Suq artinya pasar. Zahaba artinya dia pergi. Ila ke as-suq pasar. Dia pergi ke pasar. Zahaba ila suq. Aina abuka ya Hamidu? Zahaba ila suq. Ya, di mana bapakmu wahai Hamid? Ya, dia pergi ke pasar. Zahaba. Ingat kata zahaba ini kata kerja. Ya, kata kerja biasanya dia punya dua makna. Selain makna yang dia punya adalah pergi, ya dia mengikat dua makna. Mana apa aja itu? Makna waktu Lampau. dan ya makna waktu dan makna apa? Pelaku. Oh, Ya, ada pelakunya di situ. ada pelakunya dan ada waktu. Jadi selain kita bilang kata zahaba itu pergi, ya, tetapi lebih lengkapnya kita bilang Ada apa? pelakunya di situ. Ya, di sini ada pelaku dan ada waktu. Waktunya di sini apa? Telah. Telah. Ya, jadi kita kalau lengkapnya kata zahaba kita artikan apa? Dia telah pergi. Ya, dia telah pergi. Nah, Jadi sama dengan horoja juga ya Ustaz ya? sama Lampau dengan kata khoroja, benar. ada kejadian juga. Khoroja, zahaba terjadi. Ya, sudah terjadi. Semua kata kerja yang kita sudah ambil ini semuanya masih kata kerja lampau. Ya, kata kerja lampau. Nanti kalau sudah ketemu dengan yang sekarang, ya, yang waktu sekarang nanti kita akan bahas insya Allah. Ayo. Nah, bisa ya? Oke, kita lanjut. Rokom salasah. Rokom salasah kita ke Bu Diana. Tafadhali Bu Diana. A'akhuka qabibun la huwa mudarisun. Sahih. Nah, artinya aku katobibun. Apakah saudaramu seorang dokter? Sahih. Oke. Tidak, dia seorang guru. Naam, ahsanti mumtaz. Sahih. Ya, tobibun ya, mudarrisun. Ya, di sini tidak ada yang mempengaruhi dia untuk menghilangkan tanwin, maka kita tanwinkan saja. Ya, kita tanwinkan. Kecuali di depannya ada huruf ya. Ya, maka dia menjadi ya tobibu. Ya, wahai dokter. Naam. Oke, kita lanjut. Rakam arba'ah. Arba'ah kita ke Bu Rina. Tafadhali. Wah, ini panjang juga ya. Sampai di bawah malah ini. Tafadhali. Bu Budi ya? Saya ya Ustaz. Bu Rina. Ya, setelahnya nanti Bu Budi. Atau mau ditukar? Bu Budi mau ditukar? Boleh aja. Zainab fil Zainab apa dibaca sampai terakhir? Zainabu, oke. fil riyad Firria do di kenapa di? Ada huruf jar. Ayo, ada huruf jar. Sahih. Kemudian ba'dahu Akhuha fit ta'if. Ayo, fit ta'ifi, oke. Wa abuha fil madinati. Madinatil. Ada lanjutan. Fil madinatil munawwarah.
Aywa fil madinatil munawwarati. Naam, ahsanti. Taib, artinya. Zainab di Riyadh. Aywa. Saudara laki-lakinya di Aku masih belajar ya. Taif. di Ya, Taif. Taif ini nama Ya. nama tempat juga ya. Naam. Aku lagi belajar sebentar. Dan bapaknya di Madinah Al-Munawwarah. Aywa di Madinah Al-Munawwarah. Naam, ahsanti. Semua huruf H yang ada di sini ini kembali ke siapa? Zainab. Kembali ke Zainab ya, kembali ke kata Zainab. Jadi setiap kali melihat ada huruf atau domir kata ganti hu, ha, ya, ka, ki, atau nanti hum, nanti kita akan ambil yang banyak-banyak itu, kita harus tahu ini domir-domir ini kembali ke siapa. Ya, supaya kita tahu dalam membaca, tahu ya dinisbatkan ke siapa ini kata ganti. Naam, ahsanti. Berikutnya kita ke Bu Budi. Tafadhali Bu Budi. Rakam khamsah. Ya. Hadza tolibu. Oke. Abuhu. Hadza tolibu abuhu. Apa? Ini apa nih? Wazi ini wazi ya. Wazi nanti huruf terakhir Bu Budi yang tentukan barisnya. Hadza tolibu sudah benar bacaannya. Abuhu wazirun rin atau ron? Wazirun kali ya Ustadz ya. Abuhu wazirun. Oke. Ahsanti, sahih. Wah, itu bukan kata sambungnya di situ ya. Bukan, Satu ya, bukan kata ya? sambung. Ini satu kata dari kata wazir. Ya, nanti kita akan ambil maknanya. Kemudian setelahnya Wa akhuhu ya akhuhu tajirun wa akhuhu tajirun kabirun. Aywa wa akhuhu tajirun kabirun. Nah, maknahu semuanya kita ambil dari awal. Hadat tolibu. Apa arti hadat tolibu? Tolibu itu murid ya. Ya, murid ya atau pelajar. Ini. Oke, murid Abu, ini. Jadi bapaknya murid ini, gitu kan? Ya, bapaknya murid. Tapi kita terjemahkan sesuai susunannya aja dulu, nggak apa-apa. Ya, walaupun kita tahu makna sebenarnya seperti ini. Kita susun aja. Hadat murid ini. Murid ini bapaknya wazirun. Apa arti wazir? Seorang menteri. Ya, seorang menteri. Oke. Bapaknya murid ini, bapaknya seorang menteri. Dan saudara laki-lakinya. Ya, oke. Pedagang besar. Pedagang besar ya, pedagang besar artinya pedagang besar ya, pedagang yang berpengaruh. Berpengaruh ya. Kalau dia nggak jualan bisa runtuh negara. Ya, tajirun kabirun ya. Hadat tolibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Aywa, naam, ahsanti. Di sini kita harus lihat ya. Kita sudah mulai tahu bagaimana cara memberikan baris ya. Masya Allah. Naam, ahsantun jami'an. Jadi dengan membawa maknanya kita akan tahu bagaimana cara memberikan harokat. Dan selama di situ tidak ada huruf jar, maka jangan sekali-sekali kita kasih kasroh. Ya, atau dia bukan tersusun dari mudhofun ilaih ya, maka jangan jadi kasroh. Ya, semuanya kita pukul rata dulu dhammah sampai ada yang merubah dia jadi kasroh. Nah, ahsanti. Taib. Berikutnya masih ada satu lagi ya, bacaan seperti ini nomor 6. Tafadholi kita ke Bu Is ya. Tafadholi Bu Is. Dhahaba akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Naam. Saudara laki-laki saya pergi ke sekolahan. Aywa. Dan ayah saya pergi ke jami'ati. Apa arti jami'ah? Universitas. Naam, atau di kampus ya, atau universitas. Naam, ahsanti, sahih. Ya, bacaannya sudah benar. Di sini akhi dia kasro karena pengaruh dari ya.
ya yang maknanya adalah saya, yang milik saya, saudara saya, bapak saya, maka dia menjadi kasroh, ya karena pengaruh dari huruf ya tadi. Nah, oke, ahsanti, sahih. Ada pertanyaan sampai di sini? Afan Pak Ustadz, mau nanya nih. Nah, Kalau kita kan kalau ada yang meninggal tuh suka doa ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Nah, hinya itu buat siapa? Kata ganti buat siapa? Masya Allah, nam, ahsanti, taib. Kita tulis ya. Allahumma gfir lahu. Ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Oke, gini tulisannya ya. Allahumma gfir lahu. Ya, ini kita sudah tahu hu. Ya Allah, ya Allahumma gfir lahu artinya ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, sayangilah dia, kasihilah dia. Wa'afihi, ya. Sama, afihi itu artinya ampuni dia, ya. Wa'fu anhu, ya. Afihi itu artinya berikan keselamatan, ya. Untuknya. Hi berarti untuk si itu. Benar. Nah, ahsanti. Jadi pertanyaan kenapa kok jadi hi di sini? Pertanyaan kenapa menjadi hi di sini? Karena hu ini, ya, huruf hu. Oke, yang seperti ini kalau dia sendirian atau seperti ini kalau dia nyambung, huruf hu ini akan merubah menjadi hi kalau didahului oleh huruf yang berharokat kasroh atau ya sukun. Ya, maka dia akan berubah menjadi hi. Ha, enggak, ya, antara hu atau hi. Jadi semuanya kita pukul rata dia adalah hu, tetapi nanti akan berubah menjadi hi ketika dia didahului oleh huruf yang berbaris kasroh atau huruf ya sukun. Contohnya adalah kata alaihi. Ya, maka dia menjadi alaihi salam. Ya, kenapa? Karena dua tadi pengaruhnya adalah didahului oleh yang berharokat kasroh atau ya sukun, maka dia berubah menjadi kasroh juga. Nah, berarti kalau si mayit ini perempuan berarti tidak perlu dirubah jadi wa'afiha, tidak ya Pak Ustaz? Tidak ada perubahan, semuanya hak. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semuanya jadi hak. Oh, jadi hak. Bukan jadi hak Ustaz. Wa'afihi ya. Bukan wa'afihi. Karena hi di sini hi di sini kan apa? Hi di sini kan berasal dari hu. Kenapa hu berubah menjadi hi? Penyebabnya tadi karena didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Tetapi kalau hak tidak ada yang mempengaruhi, dia tetap selamanya tetap hak, tidak akan berubah menjadi hi. Ya, perempuan tidak mungkin akan berubah menjadi laki-laki. Seperti itu logikanya. Meskipun sebelumnya huruf berharokat kasroh Pak Ustaz. Iya, walaupun berharokat kasroh atau dia dahului oleh ya sukun, maka dia tidak akan berubah menjadi yang lain, tetap ha. Makanya alaihi, kalau untuk perempuan alaiha. Tetap alaiha, ya, tidak mempengaruhi. Tidak ada yang mempengaruhi huruf ha karena dia paten seperti itu, ya, sampai ila yaumil qiyamah, ya, sampai hari kiamat. Tidak ada yang merubah. Kalau hu itu memang dia agak susah untuk menyebutkan bihu, ya, wa'afihu. Jadi kasroh tiba-tiba jadi tummah, ya. I, mulut terbuka tiba-tiba langsung jadi monyong, itu orang Arab itu merasa itu kurang, ya. Tapi kalau dari yang i ke a ini tidak ada pengaruh, makanya dia tidak berubah. Itu mungkin dari sisi itu kita bisa lihat, ya, bisa mengambil kenapa dia tidak berubah. Nah, Masya Allah. Jazakallahu khairan Pak Ustaz penjelasannya. Jazakillahu khairan. Nah, ahsanti, sahih, ya. Pertanyaannya bagus. Oke. Berikutnya ada pertanyaan, silakan. Soal akhir. Kita akan masuk ke latihan yang ke-9. Walakinal waqt qad intaha, ya. Walakinal waqt qad intaha, waktunya sudah habis, ya. Tapi di sini boleh kita ambil sedikit, ini tanggung, ya. Nomor 9 kayaknya tanggung. Ini hanya nama-nama aja. Oke. Ini nama yang atas, ya. Kemudian yang bawah. Oke, ini kita minta berarti setelahnya tadi setelah Bu Iis tadi, ya. Berarti ke Bu Ulan. Ya, Bu Ulan dan Bu Emi. Oke, silakan Bu Ulan. Kalau sudah tidak ada. Saya baru buka. Nah, ahsanti. Taib. Tafadhali yang di atas. Ya, jadi baca semua yang di atas, nanti Bu Emi yang bawah. Nah.
Ini disuruh ngapain Pak Ustadz? Baca aja, dibaca. Oh, dibaca. Ya, nama-nama laki-laki. Oke. Yang nomor 9 ya? Ya, nomor 9, benar. Yang ini ya. Muhammadun, benar. Khalidun, Hamidun. Oke. Abbasun. Ya, di sini ada tasdid. Abbasun. Mahmudun. Aywa, Mahmudun. Nah, ahsanti ya. Jadi kalau ada waw seperti ini mirip Muhammad, itu bukan Muhammad tapi Mahmudun ya. Benar tadi, sahih. Berikutnya nama laki-laki yang mirip perempuan. Kenapa kita bilang mirip perempuan? Karena ada ta' marbutoh. Tapi kita bilang hada Hamzah atau hadihi Hamzah? Hada ya, tetap kita bilang hada karena nama-nama ini dipakai oleh laki-laki walaupun dia diakhiri oleh ta' marbutoh. Oke, tafadholi Bu Emi dibaca semuanya. Hamazatu, Tolhatu. Hamazatu ini harusnya Hamzah ya. Hamzatu sukun ya, huruf mimnya sukun ini harusnya. Nah. Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Aywa, Ikrimatu. Semuanya ini adalah nama-nama laki-laki. Dan lihat ya, lihat dia kalau misalnya nama perempuan juga Aisyatu, ya apa yang kurang? Tanwin. Ya, tanwin. Lihat. Jadi karena dia ada ta' marbutoh, ya walaupun dia laki-laki, karena ta' marbutoh maka dia tidak bertanwin. Ya, karena mirip ya dengan kaidah dalam muannas, ya diakhiri ta' marbutoh. Taib. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau Hamzah itu kan kita kenalnya Hamzah ya Ustadz. Hamzah. Ya, ada ada Hamzah, ada Hamzah. Ini kita harus bisa bedakan ya. Kalau Hamzah pakai hak besar, orang Indonesia bilang pakai hak besar. Ini bukan Hamzah itu tapi Hamzatun. Hamzatun. Ini artinya Hamzah yang seperti ini. Hamzah yang seperti alif, ada kepala Hamzah, ini namanya Hamzah. Tetapi kalau Hamzah ya, ini oke, ini kita pakai yang gede. Ya. Hamzatu ini nama orang. Hamzatu ini sebenarnya bukan nama orang ya, ini nama salah satu nama singa dalam bahasa Arab, namanya Hamzah. Ya, singa itu punya ada 300 nama kalau nggak salah. 300 nama, salah satunya itu Hamzah, ada Koswaroh ya, ada Fahad, ada Asad, ada ya macam-macam. Dikit anak hafal ya, nggak sampai semuanya. Ada 300 nama ya, kata orang Arab ada 300 nama untuk singa dalam bahasa Arab. Salah satunya apa? Hamzah, dan ini biasanya dipakai untuk nama orang ya, Hamzah. Nah, jadi ada nggak kenal nama-namanya apa, ya, nggak tahu. Ya, kecuali Hamzah ya. Kalau ya, Hamzah itu salah juga. Ya. Jadi Hamzah untuk nama orang biasanya pakai hak ya, sedangkan kalau yang Hamzah dalam huruf hijaiyah itu pakai hak besar ya, namanya Hamzah. Mahmuz ya, Hamzah. Nah. Taib. Soal akhir, pertanyaan lain? Oke, enggak ada ya. Jadi kita semoga ini bisa dipahami ya. Kalaupun tidak dipahami, banyak-banyak berdoa ya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Nabi saja yang Allah jamin pemahamannya, Allah ajarkan langsung ya. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi apa? Wa qur rabbi zidni ilman ya warzuqni fahman ya. Katakanlah ya Tuhanku, zidni ilman, tambahkan kepadaku ilmu ya, warzuqni fahman, dan tambahkan kepadaku kefahaman ya, pemahaman. Ilmu dan faham itu berbeda ya. Nah, dan semoga Allah berikan kita kesabaran ya, karena dalam belajar itu satu-satu yang paling butuh atau satu modal yang kita butuh dalam belajar adalah kesabaran. Kalau orang sudah tidak sabar maka putus ya di tengah jalan dalam belajar. Taib. Nah, oke, kita tutup ya. Nas'alullah an yaj'alana minal fahimina was-sabirina fi ta'allum al-lughah al-arabiyyah. Wa nakhtatimu bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Ustaz. Wa jazakunallahu khairan. Barakallahu fikunna jami'an. Wa fik barakallah. Karena tutup ya. Baik Ustaz.